Di video ini kita akan coba, melakukan masih praktikum kedua, yaitu penyajian data. Nah, pada penyajian data ada beberapa hal yang harus diingat kembali. Kalau data itu ada yang berupa data cross section, yaitu data yang dikumpulkan suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan fakta yang bersangkutan. Nah, penyajian data tersebut ada banyak macamnya, bisa kita sajikan dalam bentuk tabel, bentuk diagram, dan lainnya. Yang pertama, kalau kita lihat dengan penyajian dengan tabel, kita ketahui dulu kalau tabel itu merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalnya jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerja, jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan, jumlah produksi menurut jenis barang dan kantor cabang, dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya pada tabel 1 di sini, yaitu data penjualan PT Sinar Sakti menurut jenis barang dan daerah penjualan pada tahun 2013 dalam satuan. Nah, jadi ini menentukan di datanya cross section ya, ditentukan pada waktu tertentu. Nah, jenis barangnya ada A, B, C, daerah penjualannya daerah pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, di sini tabelnya kita bisa lihat di sini. Kalau kita baca untuk jenis barang A, banyaknya penjualan di daerah pertama itu adalah 20 buah. Untuk daerah kedua 30, daerah ketiga 50, daerah keempat 60. Jadi total penjualan untuk jenis A, jenis A itu ada 160. Atau kita juga bisa baca sebaliknya ya. Berapa sih total penjualan untuk daerah keempat misalkan. Jadi daerah 4 itu total penjualannya berapa? Ada 140. 140 itu terdiri dari barang jenis A 60, barang jenis B 50, dan barang jenis C 30. Nah, itu bentuk penyajian menggunakan tabel. Selain menggunakan tabel, kita juga bisa menyajikan data tersebut. Ini dinamakan tabelnya dua arah ya, atau two-way table. Tabel yang menunjukkan hubungan timbal balik antara dua hal. Jadi, berarti di sini adalah jenis barang dengan daerah penjualan. Nah, kita juga bisa sajikan data tersebut dengan menggunakan grafik. Nah, grafik apa yang kita coba sajikan di sini? Kita akan menggunakan grafik batang atau bagan batangan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita akan cobakan praktikum ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang coba dipindahkan dulu data ini ke dalam Microsoft Excel-nya. Saya sudah pindahkan di sini ya. Ini bukan minus ya, harusnya ini saya hilangin aja biar nggak ragu. Oke, jadi ini ada jenis barangnya, ada daerah penjualannya, ini datanya. Nah, seringkali kita kadang-kadang udah biasa nih membuat dengan Microsoft Excel, tapi ada juga kadang-kadang keliru. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita harus blok dulu data yang akan kita jadikan diagramnya. Hati-hati, yang kita blok adalah nilainya saja ya. Jadi nilainya ini aja. Jangan totalnya juga dimasukkan. Karena nanti kalau totalnya dimasukkan, itu salah jadinya. Nah, setelah kita blok data yang ingin kita jadikan tabel, diagram batang, lalu kita ambil menu di sininya insert. Kita klik insert, terus kita pilih nih chart. Nah, kita mau bikin kan bar chart ya. Nah, ini dia. Nah, karena datanya kita ambil satu-satu dulu, berarti kayak gini. Nah, muncul dia tuh. Ini ada banyak macam pilihan ya. Misalkan mau yang bentuknya seperti ini, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Sesuai kebutuhan kita mau menyajikannya dalam bentuk apa. Saya ambil dulu aja yang paling sederhana atau yang paling umum. Ini sebenarnya juga kalau kita mau buat lebih menarik, dia juga ada bentuk 3 dimensinya ya. Misalkan di sini kita ambil yang ini nih. 3 dimensi juga bisa. Tapi biasanya yang 3 dimensi itu dia untuk datanya nanti kita akan pelajari diagram batang berganda ya.
Nah, kita gunakan dulu yang biasa, yang single, yang biasa ya di sini. Saya ambil yang di tipenya yang mana ya? Ini aja. Nah, setelah ini kita mau lihat dulu nih. Kalau dari sini berarti kita melihat sumbu X ini menentukan daerah penjualannya, daerah pertama, kedua, ketiga. Sedangkan sumbu Y nanti sini jumlah barang yang dijual. Nah, sedangkan yang warna berarti nanti ini menentukan jenisnya ya, yang biru jenisnya. Nah, gimana caranya kita biar tabel yang diagram yang kita sajikan itu mudah dipahami? Kita bisa tambahkan ya di sini berarti misalkan kita mau buat apa dulu data penjualan PT tadi itu namanya PT Sinar Sakti. Sinar Sakti. Terus kita mau ganti nih nama-nama di sumbu X-nya. Gimana caranya? Kalau kita klik di sini, itu ada tampilan kayak gini ya. Atau seandainya tidak muncul, klik kanan, lalu ada format chart-nya. Nah, saya ambil yang di sini saja. Nah, ini kita mau kasih misalkan aksesnya ada namanya, ada ya keterangannya. Terus berarti nanti di sumbu Y juga ada, di sumbu X juga ada. Nah, di sumbu X tadi kita udah kasih tahu kalau ini untuk menentukan daerah penjualan. Lalu di sini jumlah barang biasanya dibunyikan ya, jumlah barang di sini dalam satuan. Kadang-kadang ada juga yang dalam puluhan, dalam jutaan sebagainya. Kita buat di sini dalam satuan. Oke. Terus kita maunya ini bentuknya sama dengan tabel ya, bukan 1, 2, 3, 4, terus yang biru, orange, abu-abu ini dikasih nama. Misalkan di sini berarti A, B, C. Gimana caranya? Nah, di sini ada tampilan gini ya. Nah, kita akan ganti. Caranya berarti kita akan buat di sini select data. Nah, untuk ini kita edit. Yang mana dia? Ini dia datanya. Kita buat di sini. Lalu enter. Nah, untuk legendanya itu nggak bisa langsung di blok kayak tadi ya. Kita harus edit satu-satu. Berarti yang pertama itu barang jenis A. Kita buat di sini. Jenis barang A. Jenis barang A. Oke. Lalu yang ini jenis barang B. Oke. Terus di sini edit lagi. Jenis barang C. Oke. Inilah diagram batang yang kita buat dari data penjualan PT Sinar Sakti. Nah, di sini kalau seandainya kita mau ini masih ada yang salah, tinggal diklik sini aja ya. Nah, jenis barang, tinggal jenis barang B. Oke. Nah, ini juga bisa kita pilih. Misalkan kita mau warnanya yang beda, saya macam-macam ya di sini. Nah, oke. Itu untuk penyajian data menggunakan diagram batang.
Selanjutnya kita lihat pada buku panduan praktikum. Tadi kita udah menyajikan dalam bentuk diagram batang. Bagaimana kalau seandainya data yang kita punya itu bentuknya adalah data series? Nah, kalau data series itu maksudnya gimana? Jadi datanya data berkala ya. Jadi datanya itu nih, data dikumpulkan dari waktu ke waktu. Nah, kalau untuk data yang berkala itu kita nggak sajikan dalam bentuk diagram batang. Jadi kita harus sesuaikan dulu data kita itu bentuknya apa, baru kita tentukan diagram mana yang lebih tepat digunakan, batang kah, garis kah, atau diagram lingkaran kah dia. Nah, kalau dia datanya dari waktu ke waktu, itu lebih tepat kita menggunakan data berkala. Kita akan menyajikan data berkala tersebut dengan menggunakan diagram garis. Yang pertama kita lihat, kita menggunakan diagram garis yang tunggal atau single line chart. Nah, contohnya kayak gini ya. Jadi kita punya di sini data penjualan perusahaan harapan kita. Oke, data penjualan dari tahun 2007 sampai 2013 ini dalam jutaan rupiah. Nah, kita akan sajikan. Nah, kenapa dibuat data berkala? Karena dia berkelanjutan ya, dari 2007, 2009. Jadi nggak ada dia selang waktu itu yang kosong. Dia berkelanjutan ya di sini perhitungannya. Nah, maka dibuat datanya dengan menggunakan diagram garis. Sama ya dengan yang tadi, coba pindahkan dulu. Kita pindahkan. Kita pindahkan data ini ke Excel. Saya udah pindahkan di sini. Nah, ini dia. Sama dengan diagram batang tadi, berarti kita blok dulu datanya. Hati-hati ya datanya saja, jangan sampai tahunnya juga ikut di blok, tapi datanya aja. Sama, insert, lalu kita pilih chartnya. Nah, chart kita mau apa? Tadi kan kalau datanya berkala, kita gunakan diagram garis. Nah, pilihlah di sini, line. Nah, ini dia. Ada two dimension line, ada 3 dimensi, ada area, ada 3D area ya. Nah, karena kita diagram garis biasa, jadi kita ambil yang pertama. Nah, di sini pun juga banyak tipenya ya. Mau yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bebas sesuai dengan keinginan. Dan yang sebenarnya yang kita butuhkan itu diagram yang mudah dipahami orang. Nah, saya akan ambil saja bentuk yang paling standar, seperti insert. Ya, sama ya dengan yang tadi, berarti di sini kita ganti namanya adalah data penjualan. Terus di sini yang ini sumbu X itu apa ya? Nah, ini sumbu X ini berarti adalah tahunnya. Dari tahun 2007, 2013 sampai 2013. Nah, 2007 itu penjualannya mencapai 80 juta, nanti 2013 sampai 150 juta. Sama ya, kita tambahkan, insertkan aksis title-nya, biar datanya jelas. Berarti di sini yang di sumbu X itu menunjukkan tahun. Kita ganti, ini berarti tahun ya. Tahun. Terus yang di sini adalah penjualannya. Kita buat di sini dalam jutaan rupiah. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Berarti di sini tahun ya harusnya ya. Berarti ini harus kita ganti. Nah, gimana caranya? Sama ya. Kita ganti, berarti ambil di sini. Terus select data. Nah, kita akan ganti ini menjadi tahun. Edit. Lalu kita blok tahunnya di sini aja langsung. Oke. Nah, jadi kelihatannya di sini ya. Jadi kita punya data penjualan dari tahun 2007 sampai 2013. Ini dalam jutaan rupiah. Ini bisa diganti-ganti ya.
Misal saya mau ada yang ada dot-dotnya di sini nih, titik-titiknya boleh, atau yang mau seperti ini juga boleh. Nah, ini untuk penyajian data yang berkala atau data series. Selanjutnya gimana kalau kita punya diagram garisnya datanya berganda? Nah, maksudnya berganda kayak apa? Nah, kita punya datanya kayak gini nih. Jadi dia ada jenis barangnya, terus ada tahunnya. Nah, ini masih data berkala ya. Tapi banyak nih barangnya. Maka kita bisa gunakan diagram garis, tapi jangan yang single diambil. Kita blok dulu datanya, hati-hati ya. Yang diblok hanya datanya. Sedangkan di bawah ini kan jumlah nih, jangan di blok jumlahnya. Insert, lalu ambil line, terus ambil nih. Nah, ini dia. Sama ya, berarti di sini kita buat data penjualan, saat penjualan, terus kita ganti, jangan lupa ada axis-nya ya, axis title-nya. Berarti yang di sumbu X itu tahun, di sumbu Y-nya adalah jumlah penjualannya. Misalnya di sini dalam satuan. Sama dengan yang tadi, berarti ininya kita ganti, kita klik di sini, lalu kita select datanya. Yang di sumbu X itu adalah tahunnya ya, kita blok di sini. Lalu, oke. Jangan lupa juga ininya kita ganti. Data yang pertama berarti televisi ya, edit, di sini televisi, oke. Terus yang kedua itu radio, yang ketiga itu kulkas. Oke. Nah, ini dia. Jadi kita punya data penjualan dari tahun ke tahun. Nah, untuk yang biru itu televisi ya. Jadi artinya di sini pada tahun 2006 penjualannya 20 item. Pada tahun ini juga kalau kita geser kan kelihatan nih. 2007 dia 30. Sampai nanti 2013 dia 85. Nah, dari sini apa yang bisa kita baca? Ternyata penjualan yang paling tinggi itu adalah penjualan untuk kulkas. Karena kita bisa lihat nih, garis yang paling di atas itu adalah kulkas. Nah, penjualan paling rendah itu adalah pada yang paling bawah di sini, yaitu televisi. Tapi jika kita lihat dari tahun ke tahun, penjualan untuk setiap jenis barang itu cenderung meningkat. Ya, ada yang turun nih, dia meningkat terus. Nah, itu penyajian data untuk diagram garis berganda. Nah, ini bisa bentuk seperti ini, juga bisa juga bentuknya nanti, nah, seperti ini. Jadi cobakan ya kalau kayak gini. Gimana kalau saya maunya, kalau ini kan diagram garis ya, saya maunya dia kayak area gitu ya, bisa juga. Jadi di sini kita blok, terus insert, lalu ambil di sini. Nah, ini kan ada pilihan ya. Nah, kita mau kayak apa bentukannya. Saya mau area misalkan. Ini dia. Nah, kita akan lihat dulu nih, gimana sih maksudnya dalam area tersebut. Nah, kita lihat pada buku panduan praktikumnya. Di sini ada grafik garis komponen berganda. Nah, di sini grafik garis komponen berganda atau multiple component line chart itu merupakan grafik berganda. Tetapi garis yang teratas atau yang terakhir itu menggambarkan jumlah total dari komponen-komponen. Sedangkan garis lainnya menggambarkan masing-masing komponennya. Nah, untuk memberikan contoh penggambaran, kita lihat di sini ya. Ini dia. Total di sini maksudnya seperti apa? Kita cobakan ya. Kita akan
kita pakai nih datanya, lalu kita bikin diagram garis berganda. Oke. Nah, jadi di sini maksudnya kepemilikan untuk, saya ganti dulu ya di sininya, biar kelihatan. Di sini adalah tahun, ya sama ya tadi kita ganti tahun. Di sini total kepemilikan. Tadi datanya itu adalah jumlah pesawat terbang. Ya, jumlah pesawat terbang. Terus di sini kita ganti edit sama ya, kita blok tahunnya di sini. Oke. Terus ini kita ganti yang biru itu berarti pemerintah, pemerintah, pemerintah. Terus yang orange kita ganti dengan swasta. Nah, jadi tadi dikatakan kalau diagram garis berganda itu bentuknya seperti ini. Garis yang paling atas itu total dari semua itemnya. Jadi maksudnya totalnya gimana nih? Nah, jadi jumlah untuk pesawat pada tahun 91 itu, tahun 91 itu adalah 800. Kita buat di sini, misalkan saya klik di sini, kita ambil yang ada nilainya ya biar lebih memudahkan. Jadi gitu ya totalnya. Oke. Nah, kita buat di sini ya. Kalau kita mau totalkan, itu apa ya? Total sum ya. Nah, ini di blok, enter. Nah, untuk tahun 92 itu total kepemilikan pesawat itu di sini nih. Apa itu 800 lebih. Nah, tahun 96 sampai 900. Nah, ini dia lebih. Nah, sedangkan untuk ini, untuk yang biru, untuk yang bawah ini menunjukkan kepemilikan untuk pemerintah ya. Dari tahun 91 pemerintah itu punyanya berapa? 320. Nah, kalau swasta berarti ini. Tadi kita bisa pilih ya. Kalau seandainya kita mau informasinya lebih detail, itu kita bisa cek bentukannya. Yang ada angka-angkanya juga boleh. Nah, itu aja. Jadi biar ketahuan. Nah, ini totalnya nih. Jadi yang di atas ini totalnya. Nah, itu untuk komponen berganda. Pada diagram batang juga ada yang untuk berganda ya. Nah, maksudnya gimana? Kalau diagram batang berganda nih kayak gini nih. Ada juga ya. Nah, dia Jakarta, tapi dibagi nih ada yang punya KTP, ada yang KIPEM. KIPEM ini kartu identitas penghuni, saya baca di sini biar nggak salah. Di kartu identitas penduduk musiman ya, KIPEM itu. Oh, ada di sini. Oke. Kita akan coba kan. Nah, datanya ini ya. Sama ya, kita blok datanya. Lalu kita insert, kita ambil tabel. Nah, ini dia. Hati-hati ya. Hmm. Jadi dia menunjukkan jumlahnya di sini nih. Nah, pada tahun, berarti ini daerahnya nanti kita edit ya. Biar kelihatan, nanti di sini saya tambahkan aksis title-nya.
Ini nama daerahnya ya. Daerah. Terus di sini jumlah penduduknya. Jumlah penduduk. Terus yang di bawahnya kita ganti juga biar jelas. Ini tadi adalah daerahnya. Terus yang biru itu warga, ini yang KTP, punya KTP. Terus yang ini yang KIPEM. Kartu penduduk, kartu identitas penduduk musiman. KIPEM. Oke. Nah, penyajian ini bisa menarik nih, karena kita khusus yang berganda ini kita bisa sajikan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, 3 dimensinya seperti apa? Kita tinggal pilih aja. Nah, dia misalkan kita mau sajikan. Nah, ini bisa pilihan-pilihannya ya. Nah, ini axis-nya. Change chart type-nya. Saya mau yang tampilnya lebih menarik. Misalkan maunya 3 dimensi boleh aja. Nah, ini dia. Oke. Tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Tapi hati-hati, seringkali kita salah menafsirkan ya. Bukan salah menafsirkan ya, bebas aja nih. Kalau ini sumbu X-nya kita mau jadikan daerahnya, boleh. Tapi kadang-kadang kalau seandainya nggak kayak gini, apa yang terjadi? Kita salah. Nah, ada aja kadang-kadang yang buatnya kayak gini nih. Jadi dia malah jadikan tipenya. Ya nggak masalah, betul juga. Jadi ini kategorinya ya, kategorinya di sini berarti warga ber-KTP sama warga yang KIPEM. Nah, ternyata kalau jadi kita mau lihat sudut pandangnya apa. Kalau kita mau lihat sudut pandangnya, kita mau membandingkan jumlah warga yang punya KTP sama jumlah warga yang punya kartu identitas penduduk musiman. Kita berarti jadikan sumbu X-nya di sini adalah kategorinya. Ini bukan daerahnya. Tinggal switch row and column. Ganti baris yang di kolom atau titik baris. Nah, ini kalau kita bacanya seperti itu. Kalau kita switch lagi, ini berarti kita mau lihat per daerahnya. Dari Jakarta Pusat berapa, utara berapa, barat berapa, timur berapa. Jadi sesuai kebutuhan kita mau sajikan datanya seperti apa bentukannya. Oke, yang terakhir kita akan lihat diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu, nah misalkan kita punya data seperti ini. Sama ya, blok datanya, terus insert, ambil diagram lingkaran. Oke. Tinggal diganti lagi ya. Ini berarti 1, 2, 3 ini apa nih? Berarti jenisnya kendaraannya ya. Mobil, bis, sebagainya. Sama aja kita ganti. Select data, edit. Tapi di sini mobil, jumlah yang nggak masuk ya. Oke. Oke. Tadi saya salah ini. Jumlahnya jangan sampai masuk. Nah, ini dia. Kita juga bisa pilih ya, sesuai keinginan mau bentukannya seperti apa, yang ada presentasenya. Jadi biasanya memang kalau diagram garis itu kita mau lihat presentasi. Jadi akan terbaca menggunakan diagram lingkaran itu memang digunakan untuk melihat presentasinya. Perbandingannya seperti apa, rasionya seperti apa, presentasinya kayak apa. Nah, dari sini ini kelihatan ternyata persentase jumlah kendaraan yang paling besar itu pada 71%. Apa itu? Yang warna ini berarti adalah sepeda motor. Terus
Terus yang paling besar kedua ini adalah 14%. Apa itu? Yang biru itu mobil penumpang. Terus yang abu-abu nih mobil gerobak. Dan terakhir yang paling kecil itu adalah bis. Ini jumlah kendaraan. Nah, itu cara untuk menyajikan data menggunakan Excel. Akan dicobakan lagi contoh-contoh soal yang ada pada buku panduan praktikum ya. Selamat mencoba kan?